Assalamualaikum semuanya. Chapter 3 The Legend of Yao Lao. Bab 3. Mengemis untuk pengobatan. Dian Life Chasing Palm. Mendengar ini, ekspresi Yao Qing segera berubah. Pada saat itu menabrak kamu tidak akan ada efek. Dan jika itu ditemukan cukup awal dapat dengan mudah dikeluarkan dengan usaha. Tetapi jika itu tidak terdeteksi, maka benih Hindoki beracunnya akan mengubur jauh ke dalam tubuh kamu. Setelah waktu singkat berlalu, tiba-tiba akan pecah. Mencoba menyembuhkannya pada saat itu sudah terlambat. Yao Qing sangat ketakutan. Tapi dia dengan tenang menenangkan dirinya sendiri. Secepat mungkin, dia membuka sebuah kotak yang tersembunyi di samping tempat tidur. Di dalamnya ada semua jenis pil obat dan bahan obat yang berharga. Ini semua adalah hal yang Yao Huo sebelumnya secara perlahan menabung. Awalnya mereka seharusnya digunakan untuk Yao Chan. Tetapi saat ini dia tidak bisa mempertimbangkan itu. Yao Qing menekan rasa paniknya dan dengan cepat mengambil pil dan herbal yang memiliki efek penyembuhan. Menempatkan mereka ke dalam urutan yang benar. Dia memberi mereka makan ke mulut Yao Huo satu persatu. Karena dia tidak bisa menelan mereka. Dia meletakkan mulutnya di mulutnya dan setelah mengunyah mereka, dia berhasil membuatnya menelan mereka. Obat-obatan mulai berlaku hanya dalam waktu singkat dan Yao Huo bangun. Namun kali ini, tidak peduli bagaimana dia membuka mulutnya, dia tidak dapat membentuk satu kata pun. Hanya matanya yang perlahan melihat sekeliling. Dia hanya nyaris tidak sadar dan darah tiba-tiba mengalir keluar dari mulutnya. Pada saat ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk batuk darah, dan dia hanya bisa membiarkannya mengisi mulut dan hidungnya sebelum membiarkannya menetes keluar. Cepat, taruh ayahmu di sisinya sehingga dia bisa memuntahkan darah. Kuku Yao Qing menggali dalam ketelapak tangannya, dan bekas darah mulai mengalir keluar. Aku akan memohon para tetua klan untuk menyelamatkanmu. Kamu tetap di rumah dan apapun itu, lindungi ayahmu. Jangan biarkan dia, karena darahnya sendiri. Bagaimanapun juga, berhati-hatilah. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Air mata sudah bergulir di matanya. Tetapi dia tidak ingin mulai menangis lagi di depan putranya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus kuat. Semakin buruk situasinya, semakin dia tidak mampu untuk runtuh. Yao Chen dengan penuh semangat menganggukkan kepalanya. Yayasan Dian Life Chasing Palm adalah untuk mencari dan membunuh kehidupan, sehingga pil biasa tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkannya. Hanya pil obat penyembuhan suci di tingkat ke-6 dan di atas yang memiliki kesempatan untuk mengobatinya. Tetapi pil tingkat ke-6 menandai garis pemisah di dalam klan Yao. Pil di tingkat ke-5 dan bawah dapat ditemukan dalam jumlah berapapun di klan Yao. Tetapi setiap pil pada atau di atas tingkat ke-6 dianggap sebagai harta. Hanya kepala klan dan beberapa tetua inti yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Sinar matahari sepertinya menembus matanya, menyebabkan pikiran Yao Qing merasa sedikit pingsan. Dari pagi sampai sekarang dia hanya makan roti dan dia juga mengalami angin dingin ketika dia berada di gunung memetik kerbau. Dia berencana pulang untuk mandi air panas. Sambil menggelengkan kepalanya, Yao Qing memaksa dirinya untuk tetap fokus. Klan memberinya kuda untuk bekerja saat Yao Huo telah menjadi pengawal besi selama lebih dari 10 tahun. Selain itu, ia adalah alkemis tingkat ke-4 dan sangat berbakat dengan masa depan yang cerah di depannya. Yao Qing mulai bergegas menuju perkebunan kepala klan. Kepala klan pasti tidak akan hanya menonton saat dia mati tanpa dibantu. Jika dia benar-benar tidak setuju untuk mengambil pil obat, begitu tersebar kabar itu akan membuat hati semua klan biasa menjadi dingin. Namun, nasib selalu berubah-ubah. Selalu ada kejadian tak terduga. Kepala klan tidak ada di sini, pulanglah. Tidak di sini? Jika kepala klan tidak ada di sini, maka di mana dia? Yao Qing berlutut di depan tanah kepala klan. Wajahnya adalah campuran rasa takut dan cemas saat dia memohon bantuan. Situasi terburuk sebenarnya adalah yang ini, di mana bahkan pria itu sendiri tidak dapat ditemukan. Apa kamu pikir lokasi kepala klan adalah sesuatu yang orang seperti kamu bisa minta? Penjaga gerbang menjadi marah, berpikir bahwa Yao Qing tidak mempercayainya. Tepat pada saat ini, tetua Yaolan sedang berjalan di dekatnya. Melihat situasinya, dia dengan cepat berjalan dan bertanya,
Ada apa? Ah, Tetua Yaulan. Bukan karena aku tidak ingin membantunya. Tetapi situasinya benar-benar. Kepala klan benar-benar tidak ada di sini. Penjaga gerbang menjadi lebih hormat. Lokasi kepala klan adalah sesuatu yang dia benar-benar tidak bisa ungkapkan. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Kamu dapat pergi sekarang dan aku akan mengambil alih di sini. Benar Yao Qing, mengapa kamu mencari kepala klan? Yao Lan mengenali Yao Qing sebagai istri Yao Hu. Tetua Yao Lan, Yao Qing buru-buru memberitahunya tentang kondisi Yao Hu. Menceritakan semuanya, termasuk Billion Life Chasing Pump. Saat ini, dia dalam bahaya yang dekat, selain pil obat tingkat 6. Sejujurnya, kepala klan tidak ada di sini. Dan itu bukan hanya dia, sebagian besar tetua lainnya juga tidak ada di sini. Wajah Yao Lan menjadi sangat buruk. Tepat pada saat yang kritis inilah kepala klan dan tetua inti telah pergi untuk menemani klan iblis. Ketika dia masih muda, dia juga telah diajarkan dasar-dasar alkimia oleh tetua Yao Lan. Dia sangat jelas bahwa berdasarkan karakternya, tidak mungkin dia akan mengatakan kebohongan liar padanya. Yao Lan membuat beberapa perhitungan di kepalanya. Bahkan jika dia mengirim elang kurir meminta bantuan kepala klan, setidaknya akan membutuhkan 2 hari. Namun telapak pengejar kehidupan Diulyin akan merenggut nyawa seseorang paling lama 6 jam sejak nyala api. Bawa aku pergi menemui Yao Hu. Aku akan melihat apakah aku dapat membantu memperpanjang hidupnya. Bagaimanapun, Yao Hu adalah salah satu murid yang paling ia banggakan. Yao Lan tidak akan berperasaan sehingga tidak peduli padanya. Begitu dia tiba di rumah mereka, dia melihat Yao Hu berbaring di tempat tidur. Penampilannya membuatnya agar ia bisa dianggap sudah mati. Darah masih mengalir keluar dari mulutnya. Tetapi darah merah yang semula telah menjadi hitam yang sangat menyeramkan. Cepat, bantu dia duduk. Yao Lan dengan cepat mengeluarkan semua obat penyembuhan yang ada padanya. Dengan beberapa obat pil tingkat kelima yang sangat berharga. Dia benar-benar tidak pelit sama sekali. Masalahnya adalah ini hanya bisa memperpanjang waktu yang diperlukan untuk Billion Life Chasing Pump untuk sepenuhnya meletus. Meskipun Yao Lan juga seorang tetua, sebagai tetua klan sekolah, ada jarak yang sangat besar memisahkannya dari para tetua inti itu. Tidak peduli seberapa murahnya dia, pil obat tingkat ke-6 adalah sesuatu yang dia tidak punya cara untuk diminum. Ini tidak baik, pil-pil ini hanya akan memungkinkannya bertahan hidup selama 1 hari. Dan kemampuannya untuk menyerap lebih banyak obat telah mencapai batasnya. Tidak peduli berapa banyak pil tambahan tingkat kelima yang dia makan, semuanya tidak akan berguna. Tetapi mungkin menggunakan beberapa ramuan obat yang sangat luar biasa juga akan memperpanjang umurnya sedikit. Yao Lan dengan hati-hati merasakan denyut nadi Yao Hu. Setelah beberapa saat, ia menyatakan diagnosisnya dan menulis daftar obat-obatan yang dapat memperpanjang hidup Yao Hu. Namun alisnya terjalin erat. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa mengatakan bahwa meskipun ramuan obat ini dapat memperpanjang hidup Yao Hu, mereka semua berharga hingga ke tingkat yang ekstrem dan nilainya menakutkan. Untuk menggambarkannya satu kata, sulit. Untuk menggambarkannya dalam 3 kata, sangat, sangat sulit. Aku akan memohon obat. Aku akan tinggal di sini. Kalian harus pergi bersama, Yao Lan berkata sambil melirik Yao Chen. Yao Qing mengangguk, mengambil Yao Chen. Dia sekali lagi dengan cepat bergegas keluar. Yao Chen ditahan di sebelah dada ibunya, mendengarkan angin yang berhembus. Noda air mata di wajahnya mengering. Tidak peduli seberapa keras dia ingin menangis, tidak ada yang keluar dari matanya. Dia ingin bertanya kepada ibunya, ayah akan baik-baik saja, kan? Tapi dia benar-benar tidak berani membuka mulut. Dan dia tidak berani membuat suara apapun. Ibunya tidak pernah memiliki wajah pucat seperti itu. Hatinya sangat ketakutan bahwa jika dia membuat suara, ibunya juga akan tiba-tiba berakhir seperti ayah dan pingsan. Yao Qing bergegas membawanya ke keluarga Zuo. Keluarga Zuo memiliki ratusan tahun sejarah di klan Yao sebagai keluarga alkimia yang berpengaruh. Keluarga Zuo juga memiliki beberapa murid yang menjadi pengawal besi. Dan sementara mereka tidak terlalu dekat dengan Yao Hu, mereka masih bisa disebut bersaudara. Karena ini, keluarga Zhuo tidak memperlakukannya seperti klan biasa dan mengundangnya masuk. Meskipun mereka tidak memberinya ramuan apapun yang ia butuhkan, mereka memberinya beberapa ramuan penyembuhan suci.
Tetapi kondisi Yao Huo saat ini berarti bahwa mereka pada dasarnya tidak ada gunanya. Yao Qing tidak punya pilihan selain membawanya pergi dan memikirkan beberapa metode lain. Bahkan ketika keluarga Zhuo dengan lembut mengirim mereka berdua, Yao Chen tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya dengan erat mengepalkan mulutnya saat dia melihat segalanya. Setelah meninggalkan keluarga Zhuo, mereka pergi ke keluarga Li. Situasinya pada dasarnya sama dengan keluarga Zhuo. Meskipun mereka menyatakan simpati mereka, mereka juga tidak mengambil ramuan apapun yang dapat memperpanjang hidup Yao Huo. Nona Yao, aku menyarankan kamu untuk tidak membuang waktu kamu. Langsung saja ke kas klan. Barang-barang dalam daftar kamu bukanlah hal-hal yang akan kami miliki. Hanya, ya, kamu sudah tahu orang macam apa yang dapat memperoleh dan menyimpan obat-obatan semacam ini. Pengurus rumah tangga keluarga Li melirik Yao Chen yang menyedihkan, menyebabkannya benar-benar merasa sedikit kasihan. Ketika dia mengantar mereka keluar perkebunan untuk memberi mereka ramuan, dia juga diam-diam memberi 2 ibu anak dulu nasihat sebelum berbalik dan kembali. Mata Yao Qing berkedip, dia menggigit bibirnya berpikir, meskipun jenis ramuan obat ini sangat berharga, klan Yao yang kuat pasti akan bisa mengeluarkannya tanpa masalah. Di dalam perbendaharaan klan jelas ada beberapa persediaan. Namun, harta obat tingkat tinggi klan perbendaharaan klan yang berharga tidak dapat disentuh tanpa kepala klan atau izin sesepuh dalam. Mari kita pergi ke garis keturunan utama. Posisi garis keturunan utama di klan Yao hanya bisa digambarkan sebagai dalam yang tak terduga dan tak terukur. Selain untuk tujuan pergi ke perbendaharaan klan, hanya keluarga keturunan utama yang mungkin memiliki ramuan tingkat tinggi. Ketika sampai pada keluarga cabang, bahkan jika mereka berhasil mendapatkan objek tingkat tinggi seperti itu, mereka harus segera menyerahkannya ke kas klan dengan imbalan poin prestasi atau untuk teknik do yang kuat yang dapat meningkatkan kekuatan keluarga mereka. Dan bahkan jika mereka berhasil menjaga benda seperti itu akan dianggap sebagai pusaka keluarga yang berharga dan disimpan dalam-dalam. Tidak mungkin mereka dengan mudah mengambilnya. Simpati mengembalikan simpati, tetapi ketika seseorang melukai dirinya sendiri dan ingin meminta bantuan orang lain, berapa banyak orang yang memiliki pemikiran yang begitu mulia? Meskipun ada tetua Yaolan, sejak awal dan sampai hari dia meninggal, dia hanya akan mendapat peringkat dalam kelompok tetua yang paling tidak kuat, salah satu tetua sekolah klan. Gerbang ke domain garis keturunan utama adalah 300 meter. Orang-orang di dalam semua terkenal di dalam klan dan yang perkebunannya akan sangat sulit untuk dimasuki. Sebagai perbandingan, garis keturunan cabang tidak peduli tingkat prestis apa yang mereka pegang, tidak peduli apapun kekuatan yang mereka miliki. Semua kepala keluarga mereka keluar untuk berbicara dengan Yao Qing dan Yao Chen setelah mendengar mereka memohon untuk kehidupan Yao Huo. Bahkan jika mereka tidak membantu, mereka setidaknya memberikan wajahnya sebagai anggota klan yang sama. Tapi garis keturunan utama yang menyendiri dan terpencil jarang akan membiarkan anggota biasa klan masuk ke mata mereka. Mengemis untuk obat, apa ini? Kepala keluarga tidak ada di sini. Tidak dapat menemukannya. Penjaga pintu keluarga keturunan utama ini bahkan lebih mendominasi dan sombong daripada penjaga pintu kepala klan. Tentu saja, Yao Qing sudah tahu bahwa dia akan menerima pelecehan semacam ini. Pada saat ini dia tidak punya metode lain selain dengan pahit memohon bantuan. Aku mohon. Aku tahu saudara ketiga ada di rumah. Aku hanya ingin melihatnya sebentar. Ini, baiklah. Aku akan membantumu bertanya. Penjaga pintu mulai merasa agak ragu ketika dia mendengar kata-kata saudara ketiga keluar dari mulut Yao Qing. Dia benar-benar khawatir bahwa Yao Qing memiliki semacam hubungan dengan tuan muda ketiga. Yao Chen melihat semuanya, bahkan pikiran mudanya yang belum dewasa tahu bahwa ini adalah harapan terakhir ayah. Tinju kecil mungilnya mengepal erat. Hanya beberapa saat berlalu sebelum penjaga gerbang dengan marah berlari keluar dengan tinjunya terangkat. Cepat pergi, tuan muda ketiga mengatakan dia tidak mengenal kamu dan bahkan memberi aku omelan. Pergi. Penjaga gerbang dengan marah membanting pintu di belakang Yao Qing dan bahkan saat itu dia tidak puas. Pergi ke pintu samping, dia juga membanting pintu itu juga. Apa yang tidak dilihat penjaga gerbang adalah Yao Qing menggigit bibirnya saat dia pergi ke rumah garis keturunan utama kedua. Tidak di sini. Rumah kedua, meskipun mereka sangat sopan,
Dan penjaga gerbang bahkan mengundang duo ibu dan anak untuk datang dan menawarkan teh. Tetapi begitu dia mendengar mereka datang untuk mengemis obat, dia mulai berhenti dan mundur. Hehe, keluarga tidak ada orang yang hadir yang dapat melihat kamu. Aku hanya pelayan rumah tangga. Hei, aku tidak bisa membantu kamu sebanyak yang aku inginkan. Aku akan mengirim kamu keluar. Pada saat ini, hati Yao Qing sudah panik. Dan dia langsung berlutut. Dia tidak dapat mengatakan apa-apa. Tetapi dia menggunakan air matanya untuk meminta bantuan. Dari ketika dia masih kecil sampai sekarang, dia hanya pernah berlutut untuk ayah dan ibunya dan untuk persembahan klan. Jangan seperti ini, aku tidak tahan melihatnya. Penjaga gerbang menghela nafas, namun dia tetap tidak tergerak. Lagi-lagi dia mengucapkan, aku tidak bisa membantumu sebanyak yang aku mau. Dan dengan sopan menendang ibu dan putranya keluar. Angin dingin menyelimuti dedaunan di pohon ketika bertiup. Itu benar-benar benar. Kemunafikan dunia adalah sesuatu yang tidak bisa dilampaui oleh hal lain. Yao Qing dengan murah memaksa tawa. Ayo kembali Chana. Yao Chen mengerutkan bibirnya. Bu. Suara Yao Chen memarut, terdengar seperti batu yang saling menabrak. Obat-obatan. Pertama mari kita kembali dan memikirkan metode. Mungkin kepala klan dan para tetua akan kembali sebelum matahari terbit. Yao Qing menekan kesedihannya saat dia berbicara dengan putranya. Baik. Jangan lupa guys, mat duleh di subscribe. Yao Chen sudah sangat khawatir, tetapi pada saat ini tidak ada yang bisa dia lakukan. Mungkin tidak ada yang bisa dilakukan siapapun. Yao Chen menundukkan kepalanya, melihat tinjunya yang sangat kecil. Andai saja dia memiliki lebih banyak kekuatan. Lebih banyak kekuatan, lalu siapa yang berani mengunci pintu mereka dan menolak untuk melihatnya? Berbalik dan melihat rumah-rumah garis keturunan utama. Langit sudah berubah suram dan rumah-rumah mewah itu sudah menyalakan lampu minyak mereka. Berdiri di latar belakang langit, rumah-rumah besar itu memberikan perasaan yang mulia dan kuat. Yao Chen mengepalkan tangannya dengan erat. Di dalam dirinya tumbuh hasrat. Setelah dia dewasa, dia pasti harus menonjol di antara teman-temannya dan menjadi sangat kuat. Kuat ke titik di mana tidak akan ada orang yang akan mengabaikan dan mengabaikannya. Membiarkan ayah dan ibunya merasa bangga padanya. Kembali ke rumah. Mereka melihat tetua Yaolan sedang memperbaiki obat. Paman Luo Bing dan sekelompok saudara lelaki ayahnya yang lain juga hadir. Kamu tidak berhasil mendapatkan ramuan apapun, Aih. Yaolan menyelesaikan penyulingannya, dan 5 pil terbang keluar dari kuali obat, mendarat ke botol porselen di tangannya. Berbalik, dia memberitahu Yao Qing, 5 pil obat ini, mereka bisa membiarkannya bertahan sampai matahari terbit. Saat ini kamu tidak perlu memberinya 1, tetapi dalam 2 jam dan setiap 2 jam sejak itu beri dia 1 pil. Aku sudah mengirim kurir elang. Jika keberuntungan kita baik, mungkin saja kepala klan dan mereka akan menghela nafas. Aku pergi sekarang. Yaolan menggelengkan kepalanya. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa. Dan dia benar-benar tidak ingin tinggal di sini untuk menonton sampai akhir. Terima kasih banyak kepada tetua Yaolan karena memberi kami obat ini. Yao Qing akan selamanya mengukir momen ini ke dalam hatinya. Chana, cepat dan berlutut. Yao Qing berlutut. Setelah pengalamannya dari mengemis untuk pengobatan, menatap tetua Yaolan yang telah melakukan yang paling absolut untuk membantunya memberinya perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Luo Bing dan yang lainnya juga membuat suara keras saat mereka berlutut dengan megah. Mereka semua benar-benar merasa tertekan. Mereka merasa seolah-olah diri mereka sendiri yang terluka. Tetapi mereka benar-benar tidak memiliki metode untuk membantu. Perasaan cemberut di hati mereka. Bagaimana bisa digambarkan dengan kata-kata saja? Lagi pula, pria sejati tidak bisa berlutut hanya untuk apa saja. Sudah cukup. Apa yang kalian lakukan? Bangun. Apa? Kata-kata yang aku ucapkan tidak ada gunanya. Kalian, Aih, Yao Ho juga salah satu muridku. Bagaimana mungkin aku tidak membantunya? Lagi pula, bukan berarti aku bisa terinfeksi. Tetua Yaolan mendukung Yao Qing untuk membantunya berdiri. Bahkan sampai kata-kata terakhirnya, dia menggelengkan kepalanya ketika dia pergi tanpa dah. Luo Bing dan yang lainnya bangkit. Melihat Yao Qing dan Yao Chan, mereka semua diam. Tepat sebelumnya,
Mereka juga pergi mengemis untuk obat menggunakan jaringan mereka yang besar sebagai pengawal besi. Mereka berhasil mendapatkan beberapa obat-obatan. Namun obat-obatan ini semua memiliki batasnya. Dan ketika digunakan pada dual do life chasing pump, Yindoki yang beracun, mereka semua memiliki efek yang sangat kecil. Hanya melalui penyulingan Yaolan, mereka memperoleh 5 pil yang bisa memperpanjang hidupnya. Semua orang, tolong pulang, semua niatmu. Yao Qing pasti akan mengingatnya sampai aku mati. Yao Qing menghela nafas, meremas senyum terburuk dalam hidupnya saat dia tertawa kecil. Ipai, Luo Bing menggelengkan kepalanya. Ayo pergi. Semua orang tahu bahwa dengan kondisi Yao Huo tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Meskipun hati mereka memiliki kemauan, mereka tidak memiliki sarana untuk melakukan apapun. Lebih baik meninggalkannya untuk menghabiskan sisa waktunya bersama keluarganya. Setelah mengirim semua orang pergi, ekspresi pucat Yao Qing akhirnya menunjukkan tanda-tanda pecah. Dia sudah melewati batasnya. Dia berbaring di tempat tidur, menggunakan tangan rampingnya untuk memegang erat lengan Yao Huo. Matanya berkedip-kedip, dipisahkan oleh hidup dan mati adalah rasa sakit terbesar yang dia rasakan sepanjang hidupnya. Jika mereka tidak memiliki Channer, maka dia mungkin benar-benar mengikuti Hoge-nya. Bu, jangan mati. Tiba-tiba, suara muda kepanikan Yao Chen menyentak Yao Qing. Mendengar ini, air mata Yao Qing yang tertahan akhirnya meledak. Ibu tidak akan mati. Ibu baik-baik saja. Hanya saja, aku lelah. Yao Qing berusaha untuk bangun. Tubuh dan hatinya sudah benar-benar kelelahan. Tetapi melihat Yao Chen yang sangat kecil, dia tidak punya pilihan selain menjadi kuat. Bu, Yao Chen berlari dan tangan kecilnya mencengkeram pakaian ibunya. Kamar menjadi sunyi senyap setelah itu. Di luar ruangan terdengar ledakan-ledakan singkat burung. Telinga Yao Chen juga bisa mendengar napas tenang ayahnya. Hanya karena suara yang sangat sunyi ini, dia tidak benar-benar hancur berantakan. Untuk pertama kalinya, Yao Chen benar-benar mengerti apa artinya bagi seseorang untuk menjadi pilar keluarga. Batuk, tiba-tiba terdengar suara batuk. Ayah, Yao Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tenggorokan Yao Qing terjebak dengan emosi dan dia bahkan tidak mampu membentuk setengah kata. Namun dia mengambil pil yang tetua Yaolan sempurnakan dan dengan lembut meletakkannya di mulut Yao Huo. Setelah Yao Huo menelannya, dia berkata, "Life extending pill?" Ya, visi Yao Qing menjadi buram sekali lagi. Mendengar suara suaminya, air mata besar mulai turun dengan hangat sekali lagi. Channer, apakah ibumu menangis lagi? Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Bu, aku tidak menangis. Kamu sudah berjanji kepada aku bahwa sepanjang hidup aku, kamu tidak akan pernah membuat aku menangis. Jadi jelas aku tidak akan menangis. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Channer, apa kamu berlatih teknikmu hari ini? Aku pergi. Jangan kembali sampai kamu menyelesaikan 10 revolusi penuh. Yao Qing menggosok kepala Yao Chen. Dia tahu suaminya memiliki kata-kata yang ingin dia katakan padanya sendirian. Yao Chen tidak benar-benar mengerti, tetapi dia masih menganggukkan kepalanya ketika dia melakukan apa yang mereka perintahkan untuk dia lakukan dan berjalan menuju halaman rumah. Yao Chen memandang ke langit dari tengah halaman, melihat bintang-bintang, bulan, dan merasakan angin dingin. Tubuhnya bergetar ketika jantungnya tiba-tiba mulai terasa sakit. Matanya yang awalnya kering, yang dia pikir tidak memiliki air mata lagi, mulai mengalir. Menghapus air mata terakhirnya, Yao Chen berkata pada dirinya sendiri bahwa hari ini dia akan mengeluarkan semua air mata seumur hidupnya. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak adil bagi ibunya untuk menangis lagi. Memaksa dirinya untuk tenang dan fokus, doki tubuhnya bergerak cepat. Dokinya memutar siklus demi siklus ke seluruh tubuhnya. Baru setelah setengah siklus selesai, dia mendengar suara pintu menutup dan langkah kaki datang. Memutar kepalanya, dia melihat ibunya mendukung ayahnya ketika mereka berjalan keluar dari dalam. Yao Qing memberi isyarat dengan tangannya. "Channer, kemarilah." "Ayah, ibu." Yao Huo mengulurkan tangannya, dengan lembut melingkarkan lengannya di bahu Yao Chen. Dia berkata, "Menemani ayahmu ke monumen klan untuk melihatnya. Seluruh keluarga kami bersama." "Baik."
Yao Qing berbalik, membawa Yao Ho di punggungnya. Mereka mengambil langkah demi langkah menuju puncak gunung. Yao Chen mengikuti di belakang mereka. Mendengar ayahnya tertawa. Ketika kami menikah, akulah yang membawamu melewati pintu. Sekarang sebenarnya kamu menggendong aku saat kamu mengirim aku pergi. Kamu tidak diizinkan berbicara, jangan bicara. Yao Qing gemetar. Bahkan pada saat seperti ini, dia masih dalam suasana hati yang banyak bicara. Yao Chen mengikuti di belakang mereka dengan kepala tertunduk. Setiap hari, dia akan mengambil jalan ini ke sekolah klan. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan tiba saatnya ketika setiap langkah di jalan akan terasa sangat berat. Tiba-tiba langkah kaki berhenti. Yao Chen mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa mereka telah mencapai monumen klan. Saat ini sudah larut malam. Lapangan umum sudah benar-benar kosong. Tentu saja, siapapun yang datang dan melihat mereka akan segera memahami apa yang terjadi dan tidak akan menunjukkan diri. Kedua mata Yao Huo tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya berapi-api dan seluruh tubuhnya menjadi jernih dan terjaga. Meskipun demikian, wajah Yao Qing cepat berubah. Dia tahu bahwa ini adalah cahaya terakhir sebelum matahari terbenam. Yao Huo mengambil pil dan menelannya dalam satu tegukan. Dia muncul seperti seorang kaisar ketika dia mengambil napas terakhirnya. Dia dengan lembut turun dari Yao Qing dengan tubuhnya yang terluka parah. Yang tahu di mana dia berhasil mendapatkan kekuatan semacam itu. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju monumen klan, menjangkau tangannya, menyentuh permukaan yang dingin. Dia dengan lembut membacanya. Chandler, Yao Huo tiba-tiba berbalik. Matanya berkedip. Dia dengan paksa menekan luka di matanya, membiarkannya melihat sedikit lebih jelas. Ayah, apakah kamu tahu apa ini? Aku tahu. Apa itu? Yao Huo bersikeras bertanya kepada Yao Chen apa namanya. Ini monumen klan. Lebih keras. Ini monumen klan. Bagus, sangat bagus, Chandler. Memiliki kehangatan kamu dan ibumu sebenarnya sudah membuatku puas dengan hidupku. Satu-satunya penyesalan aku adalah bahwa aku tidak memiliki kesempatan untuk mengukir nama aku sendiri di permukaan ini. Jika seseorang adalah pahlawan saat dia hidup, maka ketika dia mati, dia akan menjadi hantu yang orang akan ingat. Chandler, harapan ayahmu harus diberikan ke tanganmu. Pada masa itu, kakek buyut kamu di tempat ini juga harus memberikan harapan ini kepada ayah aku, yang tidak memiliki kesempatan untuk mencapainya. Suara Yao Huo menjadi lebih tenang dan lebih tenang. Tiba-tiba, kakinya gemetar dan dia jatuh ke tanah. Duduk di sana, kembali ke monumen klan. Api di mata dengan cepat memudar ketika Yindoki yang beracun melonjak untuk menggantikannya. Ayah! Yao Chen melemparkan dirinya ke arahnya, memegangi ayahnya. Hati mudanya tiba-tiba mengerti saat-saat terakhir ayahnya telah tiba. Aku lelah, biarkan aku istirahat sebentar. Tangan kasar Yao Huo dengan ringan merasakan wajah Yao Chen ketika kedua matanya tertutup rapat. Tiba-tiba, sepertinya dia telah memikirkan sesuatu. Mulutnya sedikit terbuka. Yao Chen dengan cepat mendekatkan telinganya. Dia berhasil menangkap suara lembut ayahnya. Chandler, hari ini, ibumu tidak bermaksud memukulmu. Di masa depan, kamu harus mendengarkan apa yang dikatakannya dan mengambilnya. Suaranya terus memudar saat dia berbicara. Yao Chen mengangguk seperti hidupnya tergantung padanya. Aku akan. Cahaya pagi tumpah ke langit. Matahari telah terbit. Ayahnya tidak lagi bergerak. Dan Yao Chen tidak bisa mendengar suara napasnya. Sebuah benjolan darah mendorong keluar dari tenggorokannya. Mata Yao Chen hanya melihat hitam. Dan tubuhnya dengan liar memberontak. Letak. Energi yang awalnya macet tiba-tiba mulai menggila. Bintang 7. Bintang 8. Bintang 9. Wajah Yao Qing tiba-tiba berubah. Chandler, tidak. Dia bergegas maju, menekan satu telapak tangan ke tubuhnya. Dohki pemeteraian menyerbu tubuh Yao Chen. Dalam skenario semacam ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk berduka. Terobosan liar Yao Chen saat ini jelas bukan hal yang baik. Itu seperti energi iblis yang menembus tubuh. Untuk saat ini, terobosan akan membawa kamu ke tingkat yang lebih tinggi. Tetapi itu akan membebani potensi masa depan kamu. Berkat tidak pernah datang berpasangan. Tetapi bencana, itu tidak pernah datang sendiri. Waktu akan selalu menjadi obat terbaik.
Yuhu. Sang Yu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.